waktu makan itu nggak ada rasa mual sama sekali, nggak ada sama sekali, nggak ada rasa jijik, nggak ada rasa bau anyir. Jadi seolah-olah kayak makan daging matang gitu. Nah udah gitu si darahnya itu juga harus saya yang minum. Nah di situ saya dengar kabar lagi, katanya itu udah kali kelima mau nikah itu nggak jadi. Nyampe sekarang itu nggak jadi. Jadi setiap mau nikah, setiap mau ini dia itu nggak jadi. Nah akhirnya saya ingatlah ke makam yang kunci gembok itu yang dikubur itu. Di situ makam itu juga nggak ada. Hah? Nggak ada makam itu. Nggak tahu kemana. Nggak tahu ceritanya seperti apa lagi. Maksudnya harus gimana lagi. Ya, akhirnya kan emang sampai sekarang seperti itu. Jadi sampai sekarang itu nggak bisa nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga, saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan pengalaman mistisnya di studio Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Bang Rizal. Apa kabar Bang Rizal? Alhamdulillah baik. Ya Bang Rizal dari mana Bang? Dari Cilengsi, Bogor. Dari Cilengsi, Bogor ya, lumayan ya. Enggak hujan tadi ya? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Iya sekarang lagi musim hujan, lagi hujan ya, kita podcast ini lagi hujan deras banget nih kayaknya di luar. Iya. Oke, Bang Rizal, jadi di sini Bang Rizal akan menceritakan pengalamannya tentang pelet ya. Iya. Dan si korban peletnya Bang Rizal ini sampai sekarang belum bisa lepas. Belum bisa masih lepas. terpengaruh lah gitu. Dan dia nggak bisa nikah ke Nggak orang bisa. lain. Iya. Oke, ditahan dulu ceritanya, nanti kita lanjut lagi setelah ini Bang ya. Tapi sebelum Rizal menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Rizal. Ya. Ya, biasanya kalau orang menggunakan pelet atau segala macamnya itu karena mungkin ada sakit hati ya Bang ya. Iya. Gitu ya. Tapi nggak tahu nih dari versinya Bang Rizal seperti apa, kita dengerin ya. Udah siap Bang Rizal? Siap. Oke, silahkan Bang Rizal. Ya, jadi waktu itu saya SMS-an. Nah, pas SMS-an ya pengennya ketemuan. Pas ketemuan gitu si ceweknya ini kan nggak mau gitu kan, nggak mau nembak. Saya nembak itu kan lewat SMS gitu. Pas lewat SMS ya udahlah saya pulang gitu. Pas pulang saya ketemu sama teman gitu. Pas ketemu sama teman, nah di situ tadinya sih nggak mikir saya mau pacaran. Pas mau pacaran cuman taruhan itu sama 3 orang gitu. Pas taruhan yang pertama itu teman saya, dia nembak, pas nembak nggak mau. Yang kedua sama seperti itu. Nah yang ketiga lah, emang saya kan dari awalnya juga kan udah SMS-an, udah kata-kata ya semacam Ayang-ayangan gitu ya, itulah seperti itu. Nah udah gitu ya udahlah saya nyoba ya
akhirnya kan saya diterima. Pas diterima ya saya berjalan berapa bulan ya, hampir setahun. Nah pas setahun, nah di situ saya nggak ada apa ya, nggak ada hal-hal yang lain gitu. Pas udah saya SMS-an, pas udah saya ketemu ya, maksudnya udah ketemu gitu kan, udah jalan bareng, nggak ada masalah, nggak ada ini itu. Pas ketemu, pas jalan hampir 6 bulan lebih, itu pas 6 bulan lebih itu kayak semacam ada hal aneh gitu kan. Nah, ada hal aneh itu kan, jadi sebelumnya itu si ceweknya itu belum buka warung ya, warung sembako semacam itu. Nah pas buka warung sembako, dia rencanakan belanja ke daerah Cianjur. Nah di situ nggak ada acara, nggak ada hal-hal aneh semacam wah ada yang SMS-an seperti apa nggak dibalas, apalah gitu kan, nggak ada gitu kan. Nah saya kan ya udahlah, yang namanya ini ya normal, yang namanya juga LDR. Nah udah gitu saya balik lagi kerja ke daerah Purwakarta ini. Nah pas daerah Purwakarta saya kerja di situ kan, waktu itu kan masih belum zaman ini ya, masih SMS-an seperti itu kan, nggak ada istilahnya, cuman bisa nelpon SMS. Nah di situ saking saya pengen deketnya sama dia selama itu, padahal saya kerja di Purwakarta itu dari keluar sekolah istirahat sebulan langsung ke daerah Purwakarta. Itu tahun 2003 kalau nggak salah, tahun 2003. Nah berarti hampir selama 2008-2009 saya kerja. Jadi pulangnya itu pertama itu hampir setahun sekali. Pas lebaran baru pulang, mungkin dia nggak betah kali ya. Nah di situ kan nggak ada istilah saya curiga bahwa cewek ini punya gebetan lain. Nah di awal ceritanya ya udah dia ngomong seperti semacam ya, kalau emang mau benar, kalau emang mau dekat gitu kan, ya udah bisa nggak tinggal di sini di ya kampung lah, daerah Cianjur gitu. Emang sih rumah si ceweknya itu nggak terlalu jauh, paling cuman kehalang 2 rumah 3 rumah lah. Kalau kepala nongol juga kelihatan rumahnya gitu kan, kalau dia lewat juga kelihatan gitu. Ya udah gitu, ya udah saya memutusin untuk pulang ke Cianjur. Nah, Cianjur pengen deket gitu. Nah udah pas gitu, pas udah deket saya SMS-an normal aja, teleponan normal aja tiap malam, ya gimana sih layaknya orang lagi pacaran gitu kan, jadi nggak ada hal-hal yang aneh. Nah suatu ketika seminggu kemudian di situ si cewek ini izin lah mau belanja sembako ke daerah Cianjur. Itu kan baru awal buka warung sembako. Nah ya udahlah saya ngizinin gitu. Pas ngizinin ya udah nggak apa-apa, kalau emang mau belanja ke sana sama siapa, enggak katanya sama teteh gitu, sama teteh terus sama orang tuanya juga. Ya saya kan nggak ada naruh curiga gitu. Ya udahlah kalau gitu. Nah hampir seminggu dari habis belanja itu, nah di situ udah mulai kelihatan beda dari telepon, dari SMS itu kan. Biasanya kalau SMS yang namanya orang pacaran pasti saya SMS 5 menit, nggak nyampe 5 menit langsung balas lah gitu. Nah udah itu telepon langsung diangkat. Nah ini enggak, jadi pas SMS itu paling setengah jam baru dibales. Ya, alasannya ke WC lah, alasannya ada orang belanja lah, alasannya ada ini. Padahal di rumah itu bukan itu doang, masih banyak kok adik-adiknya, kakak-kakaknya gitu kan. Masa sih cuman dia yang ngelayanin pelanggan itu. Nah saya malamnya pengen ketemu tuh sama dia, pas ketemu nah udah gitu pas ketemu sama dia, jadi si cewek ini pengen langsung secara spontan pengen udahan. Oh, tanpa alasan sama sekali gitu. Nah udah di situ itu saya masih ingat dulu kan masih pakai HP HP Nokia yang ketupat itu kan. Cuman dia ya oke lah, kalau dari masalah HP yang namanya dia orang punya lah gitu. Orang punya, kalau dibandingin materi lah. Ini setelah
ciri-cirinya ceweknya itulah gitu kan, masalah dari materi apalah gitu, jauh lah dari saya. Kalau saya sih emang anak seorang petani, kalau dia yang namanya juga udah di zaman itu yang namanya udah rumahnya bertingkat gitu. Jadi di rumah itu cuman dia yang, maksudnya di kampung itu bukan di rumah, di kampung itu dia yang orang berada lah. Jadi orang tua saya juga ngerasa minder gitu. Merasa mindernya itu ya mungkin karena dari hal materi, ada dari hal ekonomi. Ya yang namanya orang tua kan nggak mau lah, yang namanya orang tua nggak mau istilahnya anaknya sakit hati ya karena takutnya kan dihina-hina apa gitu kan. Nah nggak mau. Nah udah gitu ya, padahal di situ saya lagi tukeran HP sama dia. Lagi tukeran HP, pas tukeran HP, oke lah HP-nya dia bagus lah. Waktu pas pakai HP Sony yang ada MP3-nya lah gitu, yang masih bagus lah. Kalau saya kan sampai ketupat seperti itu kan kayak yang kalau buat saya bagus lah. Nah udah gitu tukeran, pas tukeran di situ langsung minta udahan. Di situ ya otomatis kan saya kaget gitu. Pas kaget seperti itu ya kenapa dari awalnya kita baik-baik aja, nggak ada masalah, terus pas ke Cianjur pas belanja ini saya izinin. Nah di situ dia mulai terbuka, padahal itu saya bener lagi sayang-sayangnya sama dia, lagi deket-deketnya sama dia, intinya lagi sayang-sayangnya lah, yang gimana nggak enak gitu, gimana nggak sakit hati, lagi sayang-sayangnya ditinggalin. Nah udah seperti itu ya, apa ya, tadinya sih ya saya mau ngebanting HP ya, cuman karena itu masih itu HP-nya HP punya dia gitu, takutnya kan ngeganti, apalagi masih punya pikiran lah ke sana gitu kan, apalagi kalau saya kan mana bisa lah kebeli HP semacam itu. Ya udah saya tukerin lagi, cuman kartunya semuanya dituker. Nah udah itu cuman HP saya yang dibanting. HP saya dibanting, hancur semua. Nah, pas malamnya saya hampir seminggu itu udah ngadain putus ya, putus sama saya gitu kan. Minta udahan semacam itu. Saya pulanglah ke rumah. Di situ masih saya bertanya-tanya, masih tanda tanya gitu. Kenapa gitu kan? Ya pasti otomatis kan pasti ada ceweknya, pasti ada cowoknya gitu, pasti ada cowok yang lain gitu. Nah, ternyata pas saya selidiki sama saudara-saudaranya dia, emang katanya waktu pas belanja itu dia nggak sama tetehnya, nggak sama keluarganya. Jadi ada orang Cianjur, katanya, kata tetehnya itu. Oh berarti ya bener, padahal saya udah ngizinin loh katanya, udah ngizinin, udah ini. Nah di situ saya nggak pikir panjang ya udahlah katanya. Jadi intinya di situ saya mulai sakit hati. Nah pas sakit hati seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, hampir sebulan saya nggak pernah keluar rumah. Walaupun keluar rumah juga paling ya ke manalah gitu, nggak terlalu ini. Nah di situ saya ketemulah sama mamang saya ini, main ke rumah gitu. Kalau mamang saya ini kan intinya dia orang-orang ngerti dalam hal semacam mistis seperti itu ya, semacam. Dan di situ kan awal mula ceritanya itu di situ awal mulanya. Nah ngobrol sama mamang saya, ya kenapa katanya, masa kalah sama cewek, kalau cuman ya kecil katanya gitu kan, cuman kalau diputusin ya dia sih nggak ngerasain ya apa yang saya rasain gitu. Nah udah gitu ya udah katanya, ikut kemana, ke daerah Jonggol gitu, daerah Jonggol. Pas daerah Jonggol ngobrol, ya udah mau nggak katanya, mau dikerjain apa gimana. Ya saya kerjain aja lah, ya udah tanggung ya. Udah tanggung, udah gitu udah cerita. Nah pas cerita saya diajak ke daerah Batu Tapak Tilas itu, masih di daerah Jonggol itu bang. Jalannya jangankan mobil, motor aja udah nggak bisa masuk, padahal itu jalan gede. Cuman gimana pun motor trail, trailnya motor pasti naik kan, ini nggak naik sama sekali. Nah emang sebelum ada obrolan itu, saya sempat ada mamang saya itu sempat cerita ada syaratnya kalau mau jalan ke sana itu nggak usah pakai motor, jalan kaki. Sedangkan malam itu berangkat kan malam, hampir jam 9 malam. Sampai jam 9 malam berangkat.
Ya untungnya itu pas pas malamnya itu terang bulan. Jadi berangkat ke sana tanpa pencahayaan apapun. Jadi cuma seterang-terangnya bulan, seterang-terangnya malam, harus jalan pas jalan di situ nggak ada hal-hal macam-macam apa-apa, cuman pas pertengahan jalan di situ udah kayak ada ya selentingan suara-suara aneh. Kalau masalah hal-hal kayak gitulah masih ada lah gitu kan, sering lah. Nah di situ jalan emang nggak ditujukin rumah si dukunnya itu jadi rumahnya itu ini denah ininya ya. Jadi rumahnya itu kayak ketutup ilalang. Jadi saya jalan itu di tengah-tengah ilalang tanpa penerangan cahaya, cuman penerangan cahaya bulan aja. Pas waktu itu kan bulan purnama. Jadi kalau salah pun juga ya mungkin nggak tahu kemana. Yang namanya malam kan pasti nggak tahu lah gitu kan. Nah udah gitu saya nyampe lah ke rumah si dukun itu. Tapi saya nggak tahu. Maksudnya nggak tahu itu bukan nggak tahu. Tapi saya nggak ketemu orangnya. Si dukun itu nggak ketemu. Cuman pas di situ di rumahnya itu kayak bukan kayak gubuk gitu. Jadi di situ cuma ada obrolan tapi obrolan secara gaib. Jadi obrolannya itu saya bawa fotonya dia, bawa dupa. Emang itu syarat dari awalnya ya. Dari awalnya bawa dupa, bawa foto, saya disuruh dibakar. Di situ foto-fotonya dia ya semuanya itu dibakar sama saya dibakar pas dibakar dupa. Nah di situ nggak ada kejadian aneh pas pulangnya. Jadi sebelumnya itu kayak ada selentingan orang ngomong tapi nggak ada wujud. Orang di telinga, hati-hati kalau mau pulang. Nanti kalau ada hal aneh nggak usah dihirauin. Lanjut jalan terus aja, gitu kan? Nah di situ kan saya udah mulai merinding. Kok kayak gini amat gitu. Nah udah itu jalan. Nah pas jalan di situ mulai ada hal-hal aneh. Hal anehnya itu semacam kayak binatang macan tapi di luar nalar. Iya. Jadi pas jalan itu saya dicegat sama 4 macan. Tapi macan itu keempatnya itu dalam keadaan berbeda semua. Gedenya itu nggak normal. Jadi kalau diibaratin itu kayak mobil dump truck. Gede banget, segede gitu. Jadi di kiri 2, di kanan 2. Di situ macannya itu yang satu warna loreng, yang satunya lagi, yang kedua warna hitam, yang ketiga warna putih. Nah yang keempat ini yang bikin aneh. Yang keempat ini lebih gede dari macan sebelumnya. Yang 3 itu. Itu. Cuman warnanya itu semua ada di situ. Warna hitam, coklat, putih, itu semua warna ada di satu macan itu. Nah di situ kan, oh ya udahlah, saya udah mulai ketakutan. Cuman ingat kata omongan itu, pas ada omongannya itu, kalau ada apa-apa di jalan gak usah dihirauin. Ya saya lewatin satu-satu gitu kan. Dia cuman ngeliatin aja, gak ada tindakan apa gitu kan. Pikiran 1 lewat, 2 lewat, 3 lewat. Nah yang terakhir ini jadi kayak yang mau nerekam saya di situ. Jadi pas nerekam itu kayak yang semacam saya kayak yang nabrak bayangan. Tapi nggak ada gitu. Tapi dia loncat ke saya. Cuman sayanya itu kayak yang mental tapi kayak yang ada masuk bayangan gitu. Nah di situ saya lanjut jalan. Ya mungkin itu halusinasi lah gitu kan. Jadi semacam efek lah gitu, efek dari itu. Nah, yang terus jalan dari situ jalan. Nah, di depan saya melihat cahaya. Nah, pas di depan ini saya melihat cahaya tapi kayak antara perbatasan malam sama siang. Nah, pas jalan, saya jalan di situ, pas jalan. Saya tadinya pengen cepat-cepat nyampe ke cahaya itu. Cuman di belakang ini banyak yang ngikutin. Di situ ada poci, terus ada tuyul, ada semacam makhluk halus itu bener kayak yang ngiringin saya dari belakang di situ. Nah udah di situ saya ketemu yang paling gede. Itu semacam ya mungkin nggak tahu ya genderuwo atau apa itu nggak tahu. Cuman yang kelihatan itu dari kaki nyampe lutut doang.
Itu bulunya panjang, cuman kayak duri, tebel banget. Maksudnya bukan tebal, jadi kayak keras gitu. Itu sempat saya cabut, saya suruh cabut, cuman pas dicabut itu ya mungkin sampai sekarang juga masih ada lukanya ya. Masih ada. Membekas gitu ya. Masih ada membekas. Kalau nggak salah nah ini masih ada ini. Oke. Sampai sekarang itu nggak bisa hilang. Gitu. Pas dicabut, tapi pas dicabut dia itu kayak langsung hilang gitu aja. Cuman nggak tahu mukanya ya, orang ngelihatnya juga cuman sampai lutut doang, cuman nggak tahu segede gimana itu kan makhluk itu. Nah udah gitu, saya tadinya kan pengen cepet-cepet nyampe ke cahaya itu kan, ke cahaya itu kan. Soalnya udah mulai kayak ya kalau bisa dibilang saya mau kayak kencing di situ lah gitu. Udah kayak apalah gitu, takutnya gitu, saking takutnya. Tapi si cahaya itu bukannya malah mendekat, malah terus jauh. Saya samperin, saya deketin, menjauh terus si cahaya itu. Ya nggak tahu kenapa ya, mungkin itu efek saya halusinasi atau apa. Nah di situ akhirnya ya saya nyampe lah ke tujuan, maksudnya bukan ke tujuan, ke tempat tadi saya berhenti nyimpan motor gitu. Nah udah di situ. Nah kalau ini ya, akhirnya saya nyampe lah rumah gitu kan. Nah pas di rumah saya kan disuruh bakar lagi. Nah pas tengah malam di situ ada lagi. Ya di situ saya semacam kayak disuruh baca-baca mantra lah. Jadi bukan kayak baca-baca ayat-ayat suci ayat suci Al-Quran, bukan, tapi suruh ada mantra-mantra gitu. Saya baca tiap malam di situ, itu nggak ada efek sama sekali. Jadi seolah-olah saya itu nggak percaya, kok ini nggak ada efek sama sekali ya. Itu dalam waktu udah seminggu itu. Itu seminggu tapi nggak ada efek sama sekali. Biasa-biasa saya lihat nongol di jendela kayak biasa-biasa aja. Mungkin ya karena saya istilahnya saking dendamnya jadi pengen kayak instan gitu. Hari itu dikerjain, hari itu juga harus kerasa. Nah akhirnya saya ketemu lagi lah, nemuin mamang saya. Nah yang kedua ini yang paling ya bisa dibilang buat saya ekstrim sih kalau saya. Soalnya saya sendiri yang ngelakuin, saya sendiri yang makan, saya sendiri yang ngerjain gitu. Nah udah gitu diajak lagi lah, ngobrol lagi, kata saya, kok ini nggak ada efek sama sekali. Jadi kayak nggak ada perubahan, orang dia biasa-biasa aja, malahan saya yang sering tiap malam itu gangguannya ke saya masih makin banyak gitu. Jadi seolah-olah malah saya yang sering diganggu tiap malam. Ada yang ketak-ketuk lah, ada yang assalamualaikum lah, ada yang kayak yang tidur di tempat tidur saya lah gitu. Tapi pas nyalain lampu nggak ada, kayak cuman ke saya doang gitu. Jadi nggak ke cewek itu ya, mungkin nggak tahu ya, kalau tiap malam dia juga nggak tahu ya. Ya udah gitu, ya udah katanya gini aja, kalau pengen yang instan ya udah ayo diajak lagi, ya mungkin daerah situ juga ya, daerah situ juga cuman beda wilayah. Nah dari jalannya ini emang lebih ekstrim dari itu, dari yang pertama. Nah dari pertama itu saya udah dikasih syarat-syaratnya, cuman 2 sih syaratnya. Yang pertama saya harus bawa jeroan daging, tapi jeroan daging sapi. Tapi yang jeroan dagingnya itu yang masih hangat, Jadi yang masih hangat itu yang baru dijagal. Ya, yang baru dijagal, tapi harus saya yang ngambil. Jadi dalam itu ada 3 jenis yang harus dibawa. Jantung, hati, terus satu lagi itu paru-paru. Itu walaupun sedikit juga yang penting kebawa. Nah yang keempatnya itu darahnya. Otomatis kan darah itu beku kan. Kalau dibawa ini kan beku ya. Nah di situ saya nggak tahu tuh bahwa hari itu kan, masih ingat hari itu hari Kamis. Cuman nggak tahu bahwa malamnya itu malam Jumat Kliwon. Malamnya itu. Nah di situ kan saya waktu dikasih syaratnya doang ya. Ya udah, kalau yang kedua syaratnya harus beli kunci gembok yang gede. Tapi yang ada kuncinya 3 katanya. Yang semacam apa ya, mungkin ya kunci kan kadang ada ininya yang 4 atau yang ini harus ada yang 3 katanya, cadangannya 3, nggak boleh ada yang 4, ada yang 2, pokoknya yang 3, nyari yang 3. Nah ya udah katanya, sanggup nggak? Ya udah saya sanggup lah gitu kan. Waktu itu kan saya punya HP itulah gitu kan, yang tadinya udah hancur, udah ini saya ini lagi
gitu kan, saya benerin lagi. Nah udah benerin, saya ngegadein HP itu buat beli itu. Nah udah, kalau emang udah sanggup katanya, udah sanggup bawa syarat-syaratnya itu, ya udah ntar malam kita berangkat. Maksudnya malam, iya malam sekarang gitu. Malam sekarang. Nah sekarang kan malam Jumat Kliwon. Nah terus kalau masalah itunya, ya udah kalau memang sekarang, ya sekarang kita cari di mana itu tukang jagal. Nah kebetulan di situ ada teman saya yang emang kerjaannya di tukang jagal, jadi nggak gampang lah gitu, maksudnya nggak susah, jadi langsung lah dibawa gitu kan. Ya udah katanya, yuk kalau masalah gembok ya itu mah gampang lah, di material di mana juga ada lah gitu. Nah yang keduanya itu kan yang daging itu, nah udah gitu kan dibawa. Nah untungnya ada teman mamang saya itu kan kerja di tukang jagal. Nah dibawa, saya cerita, mungkin mamang saya yang cerita ya, saya cuma nungguin di luar. Ya akhirnya alhamdulillah diizinin lah buat saya ngambil itu. Ya itu juga sih agak-agak bertanya-tanya mungkin buat apa gitu. Ya mungkin karena orang-orang situ ya mungkin udah tahu, ya udahlah biarin lah kan. Ya udah, saya itu waktu ngambil, jadi jantungnya itu cuma sebelah, kan jantung ada dua ya, dua kiri kanan. Yang saya ngambil cuma sebelah doang, yang sebelah, terus hati amplanya itu sebelah, terus yang paru-parunya sebelah, semuanya sebelah. Nah pas yang darahnya ini, pas yang dari penyembelihan itu di lehernya itu, saya jadi pas penyembelihan itu saya nungguin di bawah, Ditadangin. ya ditadangin pakai botol lah gitu kan. Itu sebotol aku gede, yang gede itu, bukan yang kecil, yang gede. Nah udahlah gitu kan, udah dapat. Nah akhirnya itu masih siang. Nah akhirnya kan waktu habis maghrib udahlah pulang. Dari situ saya pulang. Dari situ saya nggak ngomong apa-apa. Nah akhirnya saya pulanglah ke rumah. Nah pas pulang ke rumah, katanya siap gak malam ini berangkat. Kalau hari ini malam ini nggak berangkat, ya otomatis ini gagal. Mungkin bisa keulang lagi, ntar kita nyari lagi malam Jumat Kliwon yang mungkin bulan depan atau minggu depan, kita nyarinya susah lagi. Ya udah katanya, belum berangkat aja sekarang. Itu berangkat masih sama jam 9 malam. Langsung lah berangkat saya ke tempatnya. Ke tempat itu jalannya juga masih, itu jalan kaki. Jalan kaki dari rumah tuh nggak bawa motor sama sekali. Hampir 10 kiloan jalan kaki. Itu masih tengah malam. Tapi ya di sini enaknya kita bisa bawa penerangan gitu, bawa baterai. Jadi nggak terlalu kayak yang pertama gitu kan. Kalau yang pertama ya kita udah susah, udah penerangan cuma cahaya bulan. Nah yang kedua ini emang agak enak lah jalannya gitu. Maksudnya dari kalau jalan sih emang jalan hancur, cuman dari alat-alatnya, penerangannya itu enak lah gitu, ada penerangan. Nah di situ akhirnya setelah berjalan cukup lama, ya di situ udah mulai sih. Kalau yang ini dari awal-awalnya udah mulai ada yang ya kayak yang ada yang misalkan saya jalan ya, jalan jadi kayak ada yang inin kaki saya, tiba-tiba saya jatuh di situ. Padahal di situ jalan rata, jalan setapak, cuman pas dilihat ke belakang itu kayak nggak ada batu, tapi kayak ada yang nahan kaki saya. Akhirnya saya jatuh. Nah udah gitu kata waktu itu kan mamang saya nggak ikut ya, cuman diunjukin apa lewat kertas itu. Nah pas udah lewat kertas ya pokoknya rumahnya yang ini udahlah gitu. Itu saya jalan sendiri. Nah udah di situ, nah pas lihat ke belakang itu nggak ada apa-apa, jadi seolah-olah kayak ada yang nahan kaki saya. Jadi ya udahlah, kalau saya ya udah jalan aja langsung, jalan lagi. Nah pas jalan lagi, nah di depan saya ada semacam ya kuntilanak. Jadi ngelambai ke saya, Nah di situ kan saya udah mulai ngedon, udah nggak mau maksudnya udah nggak mau. Tapi saya yang pikir tujuan saya kalau saya balik lagi percuma dong. Saya udah ngebelain ini, ngebelain itu, terus udah gangguan yang pertama udah kayak semacam apa gitu kan. Nah udah gitu, ya udahlah lanjut. Nah habis itu saya lanjut lagi. Situ udah nemuin lagi poci juga sama, gede banget. Kalau ini ya dia cuman bisa loncat 3 kali loncat ngilang, loncat lagi 3 kali loncat ngilang lagi. Nah kalau si poci itu bukan melintas di depan saya. Jadi kayak yang
ngebimbing saya jalan. Jadi di depan saya dia loncat ngilang, loncat ngilang. Tapi gede. Nah udah, itu saya jalan lagi. Ya mungkin ini kali lah, gitu. Mau buat ngarahin saya jalan ke sini. Ya saya jalan lagi, akhirnya ketemulah rumahnya itu. Nah pas ketemu rumahnya itu, nah di situ tadinya kan mamang saya nggak ikut. Nah kenapa dia ada di situ? Itu. Jadi pas saya nyampe rumah si dukun itu, mamang saya udah ada di depan, bukan di depan sih, jadi berjarak 1 meter lah. Dia udah kayak yang nungguin kedatangan saya. Nah di situ saya udah mulai aneh. Lah tadi kan nggak ikut. Lah kenapa ini ada di depan rumah itu? Nah di situ kan saya nggak mulai naruh curiga atau apa. Ya mungkin itu semacam makhluk halus apa gitu kan. Tapi ya kan normal gitu. Dilihat dari bawah ya masih napak kakinya. Pakai sendal biasa. Udah itu saya masuk lah, kita disuruh masuk. Nah pas masuk itu belum apa-apa, belum ketuk pintu, belum apa. Jadi udah ada yang ngomong di dalam. Kalau ini bahasa Sunda ya. Mangga kalebet sok wae bukakeun pantona. Ya silakan ke dalam, buka aja pintunya, nggak dikunci. Itu. Nah, akhirnya saya masuk. Nah, pas masuk di situ ngobrol. Nah, si mamang saya ini kan ikut masuk juga. Nah, pas ngobrol, dia cuman si dukunnya itu saya ketemu nih, yang kedua ketemu sama dukunnya. Jadi si dukunnya itu hampir kira-kira umurnya itu antara 70-80, tapi nggak ngeliatin kayak dukun. Jadi semacam kayak warga biasa seperti itu, cuman dia tinggal sendirian. Nah, di situ saya akhirnya sebelum cerita juga dia udah tahu sendiri bahwa nggak syarat-syaratnya. Dia ngomong kan bahwa nggak syarat-syaratnya, bahwa nah, mana syarat-syaratnya. Nah di situ saya kasihin syarat-syaratnya yang 2 itu. Nah saya ya udah ayo ikut saya, ikut ke sebuah ruangan ya. Pas sebuah ruangan, nah di situ dikasihin lah, maksudnya langsung dikasihin si gembok itu, terus sama daging-daging jeruan itu. Terus si darahnya juga nah yang bikin anehnya itu kalau darah seharian itu pasti beku kan, pasti kayak ager ya. Kalau ini enggak, masih cair itu kayak sirup aja. Tapi keadaan kental di situ yang udah bikin di luar lah gitu kan, di luar logika ya, masih kental gitu. Istilahnya dikasih yang gembok itu kan yang gede, terus jeruan, darahnya itu dikasih. Nah di sini pertama si kunci gembok, yang si kunci gembok ini mungkin ya dibacain mantra-mantra, terus pas dikasihin saya cuman dibungkus nggak tahu ya kain putih, mungkin kain kapan lah. Cuman si kuncinya itu yang 3 itu dia yang pegang 1, terus yang satunya lagi dimasukin ke kunci gembok, yang satunya disuruh pegang sama saya. Nah, jadi otomatis kan si dukun juga pegang. Mungkin ada apa-apa atau saya hilang atau gimana, mungkin adalah di si dukun gitu kan, cadangannya. Atau si dukun hilang mungkin ada di saya. Nah, oke lah kalau yang itu udah saya masukin. Nah, yang kedua ini yang syaratnya daging mentah itu. Ternyata itu bukan buat syarat mungkin ya makhluk halus piaran, bukan. Cuman di situ saya juga agak mikir-mikir panjang itu. Si daging mentah itu saya harus makan. Iya, di situ. Jadi si dagingnya itu kayak gimana sih, nggak dipotong-potong. Jadi dimakan semacam dimakan gini, walaupun cuma 1 gigitan juga katanya itu cuma syarat. Jadi daging mentah itu dimakan mentah-mentah gitu. Mentah. Ya gimana sih daging mentah ya. Ya baru seumur-umur saya juga kan baru makan daging mentah. Jangankan daging mentah semacam itu, baru dimasak ada darahnya juga kan ya. Gelilah gitu. Nah udah gitu dimakan lah ya, walaupun saya tapi di waktu makan itu nggak ada rasa mual sama sekali, nggak ada sama sekali, nggak ada rasa jijik, nggak ada rasa bau anyir. Jadi seolah-olah kayak makan daging matang gitu. Nah udah gitu
si darahnya itu juga harus saya yang minum, diminum juga si darahnya itu harus habis setengah botol. Jadi si darah itu kayak yang rasa sirup aja, tapi bau anjir-anjirnya itu ada, tapi kayak sirup gitu. Nah di situ kan udah mulai ya ada gimana gitu kan. Jadi ya udahlah, mungkin ininya ya udah. Akhirnya kan saya disuruh ritual di situ, ritual semacam itu. Ya mungkin tadinya kan saya emang udah kayak sakit hati banget ya. Jadi apapun yang saya ini lakuin lah. Nah, yang jadi si dagingnya itu dimakan. Nah sisanya itu nggak tahu, katanya sih buat peliharaan dia. Jadi semacam kayak macan apalah nggak tahu ya. Jadi bungkus lagi, tahu itu langsung dilempar aja keluar. Nah udah gitu si darahnya itu juga sama dilempar lagi keluar. Akhirnya udahlah gitu kan, ritual ya semacam itulah ritualnya. Emang nggak terlalu ini, cuman efeknya ini pas nyampe rumah udahlah, akhirnya udah. Nah nah ada yang lupa nih. Nah tadi kan si gembok ya, gembok ini. Nah si gembok ini harus ditanam. Jadi ditanam di makam tua. Jadi ditanam di makam tua, tapi yang nggak pernah didatangin pijarah lain. Kayak yang benar-benar udah tua tapi nah di situ kebetulan ada di bawah pohon beringin. Di bawah pohon beringin yang gede, mungkin kedalamannya itu hampir satu siku tangan. Tapi nggak boleh pakai alat apapun buat ngegali. Jadi pakai tangan aja. Iya. Pakai tangan aja gitu. Kan kalau udah keras ya. Nah itu dia. Ya pokoknya gimana caranya itu bisa gali satu sikut gitu. Nah udah di situ ya saya istilahnya kan nah jadi banyak kejadian aneh di situ. Jadi kejadian aneh, si tanah itu kan keras, udah bertahun-tahun mungkin. Tapi pas digali kayak yang tanah lembek. Lembek aja kayak yang tanah baru dikasih air, lembek. Saya jadi ngegali itu kayak yang enak gitu. Tahu-taunya udah segini aja. Udahlah saya tanam lah. Itu masih inget ya. Saya makamnya juga masih ingat. Sampai sekarang juga masih ingat. Tempatnya, pohon beringinnya masih ada sampai sekarang. Kadang-kadang saya juga sering datang lah ke sana, pengen nyari itu. Nah, oke, lanjut lagi ya. Nah, pas di situ saya nanamin itu, saya balik lagi. Ini gembok sama anak kuncinya ini ya, satu ya? Iya, anak kuncinya itu. Ya otomatis kan kalau ini kan digembok udah gak bisa ada yang buka kan, gitu kan. Cuman ya yang namanya ini nggak tahu, yang namanya orang siapa juga yang tahu ya yang naruh gembok di sana, yang udah makam tua gitu. Nah akhirnya kan saya balik lagi lah ke situ, yaitu makan daging itu. Nah udah gitu itu waktu menunjukkan pukul hampir jam 12 ke sana lah, nggak tahu ya, itu tengah malam. Nah pas habis makan daging udahlah, saya udah ritual, saya pulang. Nah mamang saya ini udah nggak ada. Yang tadinya kan ada. Pas ke ruangan tamu di rumah dukun itu dia nggak ada. Nah saya nanyain kan, pas nanyain gini, Bah itu yang mamang saya itu kemana? Nah si abah itu nanya nih, mamang kamu yang mana? Orang kamu tadi kesini sendirian katanya. Sendiri? Iya. Orang kamu kesini, orang kamu datang ke sini sendirian. Nah di situ kan saya, lah terus itu yang di depan pintu yang tadi nungguin saya datang ke sini itu siapa? Oh itu katanya. Dia jadi ngejawabnya simple. Oh itu udah dia udah tahu kok. Jadi seolah-olah dia udah nunggu kedatangan kamu ke sini gitu. Nah disitulah baru saya paham, baru saya ngerti. Nah akhirnya udahlah ritual semacam itu. Nah pas pulangnya itu gangguan memang benar ada lagi. Pas pulang di situ, ya yang namanya orang jalan hampir 10 kilo lebih, gangguan itu udah macam-macam. Kalau yang pertama kan macam cuman ngeliatin doang, terus yang makhluk-makhluk kayak gitu cuman ngiringin doang. Kalau yang ini bener enggak, jadi udah kayak mulai main fisik. Kalau di sini pas pulangnya, jadi kayak ada yang ngegampar saya. Pas pulang, pas keluar dari rumah, ada yang ngegampar saya. Terus yang kedua, lanjut lagi jalan, ada yang nyubit saya. Bekasnya itu mungkin waktu itu masih ada langsung. Biru gitu ya. Iya biru. Sebenarnya itu tengah malam. Ada berapa bekas ya? 7 bekas. Itu bekas cubitan. Gampar di pipi saya di sini merah. Nah ketemu lagi lah sama yang
Poci itu. Nah Poci itu di sini kayak yang benar nunjukin mukanya dia, nunjukin muka. Serem banget lah. Aduh, merinding. Serem banget. Jadi mukanya itu udah kayak di mata, kelopak matanya itu belatung. Udah si lubang hidungnya itu tinggal lubangnya doang. Banyak belatung banget gitu kan. Baunya itu bener bau banget, bau busuk, bau banget. Ya. Jadi kalau saya nggak ngehindar situ, ya mungkin ya kata orang pocong itu pasti ngeludah. Emang bener, pocong itu ngeludah. Pas ngeludah ya untungnya nggak nyampe kulit saya, cuma nyampe kena tas saya. Pas tas saya itu jadi kayak kena bahan kimia meleleh. Oh, kayak kebakar gitu. Iya, kebakar gitu ya. Nggak tahu kalau kena kulit itu kayak gimana gitu. Itu karena tas aja udah kayak gitu. Di situ ludahnya itu bau banget. Nyampe di rumah itu itu masih bau gitu. Nah, jalan lagi lah saya gitu kan, jalan lagi, ketemu lagi kuntilanak. Kuntilanak itu jadi sekarang beda, bukan yang putih, tapi yang merah. Emang kata orang kuntilanak itu galak ya. Emang bener galak gitu. Nah di situ kan saya udah hampir mau pingsan di situ. Ya akhirnya saya hampir di situ kayak yang mau dimasukin gitu. Akhirnya saya pulang lagi ke rumah dukun itu. Gimana caranya gitu kan supaya saya bisa pulang. Nah pulang lagi saya ngomong sama simbahnya itu. Nah simbahnya itu nggak ada. Padahal itu rumah ya mungkin nggak terlalu gede ya. Jadi ya semacam kayak gini-gini lah. Studio seperti inilah. Cuman kesekat sama kamar mungkin buat semedi. Tapi itu nggak ada. Simbahnya itu nggak ada sama sekali. Nah di situ kan saya bingung. Saya harus gimana? Nah di situ saya dengar lagi selentingan lagi di kuping saya. Ya udah lurusin aja jalan terus, gak usah hirauin. Kalau masalah kuntilanak itu ya emang itu ya piaraan mbah lah gitu kan. Piaraan mbah gak ngeganggu kok katanya. Kecuali kalau orang-orang yang ya itu cuma datang doang, bukan tamu mbah lah gitu kan, pasti ngeganggu lah gitu. Nah di situ akhirnya saya pulang lah. Maksudnya saya balik lagi lah ke tempat itu. Emang iya sih nggak ngeganggu. Nah udah di situ akhirnya gangguannya di situ cuma di situ doang. Nah akhirnya saya nyampe rumah itu saya kan di daerah Cianjur ya, pulang ke rumah daerah Cianjur. Kalau memang saya itu kan daerah Jonggol, saya langsung pulang ke daerah Cianjur. Nah di situ malamnya saya udah mulai lagi hal-hal aneh. Udah ada yang ketuk pintu lah, udah ada yang gedor pintu jendela lah. Nah pas malam berikutnya itu 2 hari malam sebelum sesudah ritual itu ya, 2 hari malam, 2 hari. Nah sudah itu saya akhirnya kan pengen kamar mandi. Nah ke kamar mandi itu ya mungkin jarak rumah saya itu kan ya denah rumah saya itu semacam ya nggak terlalu inilah, jadi jauh lah ke WC itu harus ngelewatin ruang tamu dulu. Nah udah gitu saya dengar selentingan. Jadi pas ngeliat jendela itu ngeliat ada si cewek yang saya kerjain itu, yang mutu saya. Nah di situ jadi mukanya itu bukan muka si cewek itu yang saya lihat, kayak nenek-nenek. Iya. Dia ngomongnya gini, kenapa kamu lakuin ini? Ya saya minta maaf, tolong jangan lakuin ini, saya nggak mau kayak gini. Padahal itu baru 2 malam. Padahal kalau bisa dibilang ciri-ciri fisik cewek itu ya bisa dibilang cantik lah. Makanya orang-orang situ, pemuda-pemuda situ emang suka sama dia itu. Nah akhirnya kan ya saya udahlah pas ngelihat itu udahlah saya nggak hirauin ya. Nah pas di situ akhirnya kan saya mutusin, habis seminggu saya mutusin balik lagi lah ke Purwakarta. Nah pas balik lagi ke Purwakarta, nah mungkin ya hampir itu waktu kejadian hampir berapa tahun ya, saya juga sih lupa inget ya saya coba koreksi lah gitu kan. Nah jadi pas saya ke Purwakarta
kerja lagi di Purwakarta antara tahun 2006 2007 atau 2000 berapa lah gitu kan, antar tahun gitu. Saya hampir setahun saya kerja di Purwakarta, nggak ada masalah, cuman ada kabar katanya si cewek ini mau nikah. Iya, mau nikah. Nah, pas mau nikah ini emang berjalannya itu kan hampir ya mungkin itu singkat waktu hampir setahun lah saya tinggal di Purwakarta. Dia itu mau nikah. Nah, pas mau nikah ini dia pas hari H-nya itu nggak jadi. Iya, hari H-nya itu nggak jadi. Ya mungkin ya saya sih nggak ada istilahnya, nggak ada pikiran ke sana ya, mungkin saya juga agak-agak lupa ingat apa yang saya lakuin gitu. Nah di situ ya kenapa gitu kan nggak jadi, dulu kan sampai mutusin saya, sampai ya intinya ngedadak lah gitu, ngedadak mutusin saya, terus sekarang mau nikah kok nggak jadi. Nah udah gitu saya intinya saya pulang lah gitu kan, pengen tahu kenapa pas hari H-nya itu kenapa nggak jadi. Nah saya ketemu sama si cewek itu, mantan saya lah gitu kan, ketemu dia emang minta maaf, tapi mukanya itu ya muka normal, nggak ada istilahnya, nggak ada perbedaan atau apa gitu kan, yang orang lain lihat itu nggak ada. Kalau dilihat sama saya itu normal cewek cantik lah gitu, cantik. Nah akhirnya kan saya mutusin pulang tuh, pas ketemu, nah udah di situ dia ngomong. Nah di situ jadi semacam kayak dia itu udah mulai ngerasa apa yang kamu lakuin sama saya. Dia nanya semacam itu. Ya saya kan istilahnya itu kan udah bertahun-tahun, maksudnya udah bukan bertahun-tahun ya, udah 2 tahun kemudian lah gitu kan, udah setahun kemudian lebih. Di situ kan ya saya ingat lupa. Ya apa yang saya lakuin ya saya juga nggak tahu. Emang siapa yang lakuin saya itu ya nggak tahu. Saya nggak ngelakuin apa-apa, nggak katanya. Jadi pas hari H yaitu undangan udah kesebar, ini itu udah kesebar, acara istilahnya udah tinggal nunggu acara cowoknya itu datang, udah tinggal mulai acara, dia langsung mau langsung nikah. Tapi ini kok nggak jadi gitu. Nah akhirnya kan saya penasaran tuh. Nah pas penasaran, akhirnya kan saya nggak tahu tuh cowoknya itu kayak gimana, itu mukanya itu kayak gimana, nggak tahu, kontaknya juga nggak ada, cuman tahu namanya aja, cuman lokasinya aja saya tahu gitu. Dia orang Cianjur, nggak jauh-jauh amat lah. Itu juga tahu dari tetehnya. Itu cuma dikasih fisiknya aja, ciri-ciri fisiknya aja, terus lokasinya. Nah akhirnya kan saya datang lah gitu. Pas itu saya cari-cari tuh itu di daerah Cianjur, saya cari-cari, akhirnya ketemu lah sama si cowok ini. Nah di situ saya nanya dulu, kenapa nggak jadi pas mau nikah gitu, padahal itu udah hari H loh. Ya mana mau katanya nikah lah, dulu kenapa, dulu kan ya dia kan ngerebut dia dari saya, sampai kan saya istilahnya udah hampir berapa bulan berapa minggu gitu, udah nggak bisa tidur lah, nggak bisa makan lah, apalah gitu. Nah udah gitu dia ceritanya gini, jadi dia apa yang dia omongin, ya mana mungkin saya nikah seorang nenek-nenek. Gitu. Nah di situ saya juga kan, padahal yang saya lihat itu ya cewek normal seperti biasa lah gitu kan, nggak ada perubahan. Tapi yang dia lihat itu kayak nenek-nenek, keriput, pokoknya kayak udah kayak bau lah apa di situ. Nah di situ kan saya udah kayak mungkin ini kali efeknya seperti itu. Nah akhirnya kan ya udahlah, itu mah terserah, itu hak dia ya, saya juga lagian nggak bakalan mungkin balik lagi sama dia gitu kan. Nah udah gitu si cowoknya itu ya udah katanya kalau emang mau nikah ya udah nikah aja sama dia, kamu itu nunjukin ke saya. Ya saya nggak mau lah, orang masa ludah sendiri saya jilat sendiri gitu ya. Lagian katanya dulu pas saya lagi pacaran sama dia, lu yang kamu yang ngerebut. Nah sekarang mau nikah, giliran mau nikah bilang kayak nenek-nenek si cewek itu. Ya di situ kan saya kayak gimana sih, kalau ini ketawa jahat lah gitu, padahal udah tahu gitu kan itu kerjaan saya. Padahal sih masalahnya itu bukan sampai di situ aja. Jadi nah udahlah di situ
saya nggak ngiruin, nggak banyak pikir panjang lagi, udahlah gitu kan. Saya akhirnya kan balik lagi ke daerah Purwakarta lagi. Nah di Purwakarta itu nggak lama. Nah pas di Purwakarta emang sih saya kalau waktu itu kan emang perantauan tahun ini flashback dulu ya. Jadi pas keluar sekolah itu saya udah mulai sebulan istirahat sebulan, saya udah mulai bekerja di konveksi lah, tailor seperti itu. Jadi sebulan ini langsung ke Purwakarta. Nah habis ke Purwakarta itu hampir berapa tahun gitu. Ya di Purwakarta juga sih masih saudara lah gitu. Nah udah nyampe 2008 ya, kalau disambungin lah semuanya gitu kan, tanpa ada masalah ini mungkin nyampe 2008-2009 saya di Purwakarta. Nah itu kan langsung saya ke Bogor gitu, ke daerah sini tahun 2010 akhir. Nah di situ akhirnya kan saya di Purwakarta itu nggak nyampe setahun. Akhirnya saya balik lagi ke Bogor ya, kerja di PT lah, perusahaan garmen lah gitu. Nah udah kerja, saya itu nggak ngirauin masalah itu lagi. Cuman tiap malam saya itu memang teror masih ada. Tiap malam nyampe sekarang itu masih ada. Ya mungkin saya udah rumah tangga ya sekarang, cuman nggak pernah ngomong aja ke istri, ke anak gitu kan, nggak pernah ngomong, takutnya kan ya masalah itu nanti akhirnya kan jadi masalah gitu. Nah akhirnya kan saya tinggal di Bogor, untuk sekarang yang tinggal di Bogor. Nah kirain masalah itu udah selesai. Nah di situ saya dengar kabar lagi, katanya itu udah kali kelima mau nikah itu nggak jadi. Nyampe sekarang itu nggak jadi. Jadi setiap mau nikah, setiap mau ini, dia itu nggak jadi. Kadang-kadang saya mungkin ya, kalau dari ini cerita secara lengkapnya ya, cerita secara lengkapnya. Jadi pernah ada 3 orang yang saya temuin, orang yang mau nikah itu. Jadi versinya itu beda-beda. Kalau yang pertama kan kayak nenek-nenek. Kalau yang kedua itu, jadi mukanya pucat, kayak mayat hidup. Mukanya itu padahal udah dirias. Gimana sih cantiknya lah, orang istilahnya orang yang ini aja gitu kan, yang sederhana aja kalau dicantik rias pengantin jadi cantik. Ya cantik kan. Nah itu malah kebalikannya. Malahan yang periasnya itu juga bingung. Nah yang kedua itu kan kayak udah gitu. Yang ketiga itu kayak kuntilanak. Maksudnya bukan kuntilanak, jadi mukanya itu semacam serem lah gitu kan. Serem lah pokoknya lah, lebih serem dari kuntilanak itu. Nah saya kan istilahnya kasihan juga ya, kok efeknya nyampe sekarang gitu. Nah akhirnya kan saya gimana caranya gitu. Nah waktu itu punya anak 1 ya, saya nggak ngomong ke istri. Akhirnya saya pulang. Nah di situ pengen cari tahu nyampe sekarang kok bisa nyampe kayak gitu ya. Di situ kan saya istilahnya ya, yang namanya juga manusia, kasihan juga lah gitu kan, anak orang digituin gitu. Di situ saya udah mulai ngerasa bersalah, berdosa banget lah ngelakuin semacam itu ya. Intinya masih ya buat inilah, nggak usah ngelakuin semacam itu udah bener-bener namanya apa ya, udah di luar nalar lah gitu kan, udah di luar logika, itu udah jalurnya udah berbeda lah, udah melenceng jauh ya, udah melenceng jauh. Intinya ambil positifnya aja lah gitu kan dari situ. Nah udah lanjut cerita lagi, dan di situ saya mulai beraniin nyari-nyari kunci itu. Saya inget itu kunci. Nah sedangkan si kunci itu saya taruh di dompet yang dulu. Ya, si dompetnya itu hilang, yang dulu itu hilang, nggak tahu kemana ya. Mungkin waktu saya masih kerja di mana gitu kan, nggak tahu ketinggalan, nggak tahu jatuh, pokoknya itu identitas saya juga hilang. Seingat saya itu dompet saya hilang. Nah udah gitu saya balik lagi lah ke rumah dukun itu. Nah di situ saya emang pakai jalannya beda jauh lah sama sekarang, motor juga bisa dilewatin, pakai motor jalan itu siang. Nah pas di tempat lokasi saya masih ingat, sampai sekarang juga saya masih ingat itu rumahnya itu ya, tempatnya, lokasinya, terus ciri-cirinya apa dekat rumahnya itu. Padahal itu malam, tapi saya masih ingat. Tapi pas datang ke rumah itu nggak ada rumah itu. Udah nggak ada rumah itu. Nah akhirnya kan saya nanyain ke penduduk di situ. Pas nanyain ya kata penduduk di situ, ya rumah itu emang udah nggak ada. Terus yang tinggal di sini ya orang itu udah meninggal. Jadi
nggak lama setelah kejadian itu, nggak lama setelah itu si dukun itu udah meninggal. Katanya sih tahun 2009 2008 2008 2009 lah udah meninggal lah. Terus rumahnya ya mungkin ya inisiatif penduduk gitu, ya rumah itu mungkin dibongkar gitu kan, yang namanya dukun ya tinggal sebatang kara lah gitu ya. Mungkin kalau sekarang masih ada juga udah tua lah, Udah reot. iya dulu aja udah 70 tahunan lebih kelihatannya gitu kan, udah wah keriput banget apalagi sekarang gitu. Nah akhirnya kan yang kedua, waduh saya kan kuncinya di harapan saya itu kan kunci di dukun itu kan, satu gitu ya. Akhirnya kan nggak mungkin saya nanyain ke penduduk di situ kan, otomatis kan mungkin ya apa yang saya lakuin pasti penduduk di situ tahu. Nah akhirnya saya ingatlah ke makam yang kunci gembok itu yang dikubur itu. Di situ makam itu juga nggak ada. Nggak ada makam itu, nggak tahu kemana. Padahal pas saya ngubur itu persis banget makam, batu-batu, terus ada batu nisan 2 tapi batu. Saya itu ingat persis. Tapi pohon beringin masih ada? Pohon beringin masih ada sampai sekarang. Tapi makam itu nggak ada. Tapi saya nanyain lagi kan penduduk di situ. Pas nanyain lagi, emang di sini ada makam? Di sini nggak ada makam. Di situ. Nah terus kan yang saya kubur kunci gembok itu padahal kan makam. Tapi pas nanyain lagi nggak ada. Di sini nggak ada makam, nggak ada pemakaman umum atau makam keramat, itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nah situ kan saya udah mulai bingung kan, harus gimana gitu. Sedangkan ya yang harapan saya satu-satunya itu kan makam itu. Nggak mungkin juga kan saya diobrak-abrik itu, digali sendiri di situ kan, nggak mungkin juga. Nah akhirnya kan ya udah, nggak tahu ceritanya seperti apa lagi, maksudnya harus gimana lagi. Ya, akhirnya kan emang sampai sekarang seperti itu. Jadi sampai sekarang itu nggak bisa nikah. Situ. Berarti udah kejadian semuanya total dia nggak bisa nikah 6 kali, 5 kali. 6 kali. 6 kali sama yang kemarin. Itu sebelum kemarin saya kesini ya, itu saya nyari-nyari kabar lagi waktu tahun bukan tahun sih, bulan-bulan kemarin dia mau nikah, nggak jadi lagi. Jadi ke mamangnya masih ada. Nggak cari tahu ke mamangnya kan, itu atas dasar dari si mamangnya kan yang ngasih tahu waktu itu. Enggak nyari tahu. Justru mamang saya juga nggak tahu. Terus yang ngasih syarat itu siapa? Sampai sekarang juga saya masih misteri. Itu masih misteri. Sampai sekarang juga saya sering ngomong ngomong sama mamang saya gitu. Malahan mamang saya itu nggak pernah ngarahin saya untuk kesini ke mana kemana, itu nggak pernah. Nggak pernah. Nah kan jadi seolah-olah kayak ada orang. Nah inget gak yang waktu saya ke rumah dukun itu, yang di depan rumah itu ada kayak mamang saya. Nah mungkin itu kali. Niat saya udah jelek, mungkin dia udah kecium baunya seperti apa, niatnya saya seperti apa, ya mungkin mamang itu datang nyerupai seperti itu. Malahan sampai sekarang juga mamang saya nggak tahu, nggak pernah ngarahin. Malahan gini ya, mamang saya kalau bisa dibilang seorang ustadz. Nggak mungkin kan? Sampai sekarang saya juga masih bingung. Itu saya ide dari mana? Ini dari maksudnya orang itu siapa? Terus dukun itu kemana? Nah saya harus cari tahu kemana. Makanya saya juga bingung sampai sekarang. Ya, berarti itu kayak setan ngedenger hatinya. Nah itu akhirnya kan nyerupain. Nah pas kejadian abis udahan saya istilahnya kalau kayak ini ya ngedrop lah gitu kan. Nah mamang saya juga ada di situ, maksudnya datang. Apa ini kebetulan? Apa ini udah jalannya? Apa ini ya gimana lah. Sedangkan mamang saya kan di daerah Jonggol. Sedangkan saya di Cianjur. Kalaupun jarak waktu hampir 2 jam lebih dari daerah Jonggol ke daerah Cianjur. Sedangkan waktu kejadian saya udahan, saya ngedrop 2 hari itu ya, sehari pas kejadian itu mamang saya itu ada di rumah saya di Cianjur. Di situ malahan dia ngarahin ke sini. Situ. Kayaknya masih sekarang juga saya masih bingung ngelepasinnya seperti apa.
Lihat ya, emang kasihan ya. Ya, Ya apa namanya, kesalahan yang kita buat membuat orang iya, lain, ya walaupun memang kita terima kenyataan dulu sakit hati ya, diperlakukan kayak gitu, iya, siapa yang nggak sakit hati bang ya. iya, Tapi ya kembali lagi ke kita gitu, iya, yang ngelihat keadaan dia sekarang, siapa sih yang tega iya, gitu ya. Kita ngedenger dia sudah 6 kali nggak bisa menikah, dan ya pasti sedih juga ya kalau saya jadi Bang Rizal ini ya. iya, Gimana caranya, yang penting Bang Rizal sudah berbuat baik, pengen mencari gimana caranya iya, si kunci ini bisa ditemukan, dan mungkin nanti kalaupun ketemu kan, seenggaknya itu dibuka atau dihancurkan atau dipatahkan gitu ya, iya, untuk membuka apa ya, tabir hitam kali ya, kalau boleh disebut tabir hitam yang menyelimuti si iya. gadis ini, si cewek ini. Iya sih. Jadi ya mungkin di situ ya mungkin jadi pembelajaran juga ya gitu kan buat ya buat saya pribadi gitu kan ya, apalagi yang namanya istilahnya ya percintaan semacam itu gitu. Jadi seolah-olah cuman karena buta aja gitu kan, intinya ya buta agama, buta segala macam lah gitu kan, Campur dengan emosi campur sesaat. emosi. Nah itu justru yang bikin hancurnya itu ya emosi sesaat itu. Emang sakit sih sakit gitu, cuman jadi ya efeknya itu jadi semacam kayak ngerjain anak orang Iya, iya. itu. Jadi ya sampai sekarang juga ya mungkin saya lagi berusaha gimana caranya ya. Kemarin ya alhamdulillah udah nemuin, ya udah nemuin ya bisa dibilang guru saya gitu kan. Guru saya ya di situ ya katanya saya juga harus mulai banyak-banyak berdoa katanya. Jadi saya juga harus puasa di situ selama 7 hari 7 malam, 7 hari 7 malam itu. Cuman puasanya itu semacam puasa mutih. Oke. Iya. Cuman yang beratnya itu ya syaratnya itu. Kalau puasanya oke lah gitu kan, insya Allah gitu kan, insya Allah. Cuman yang bikin beratnya itu saya harus bisa nemuin si cewek itu, minta fotonya dia. Wah, Itu yang bikin saya itu yang beratnya berat. itu. Betul. Iya. Ya nggak mungkin kan, saya udah rumah tangga, ntar Iya, dikiranya betul. apa? Terus saya tiba-tiba datang ke rumah minta foto dia. Ya oke lah kalau sekarang di medsos banyak. Tapi saya cari-cari itu nggak pernah ada. Dulu ada, tapi sampai sekarang itu nggak ada. Dicari-cari juga nggak ada. Semacam itu. Tapi kalau menurut saya sih Bang ya, kita sebagai orang yang beragama Iya. pasti percaya dengan apa yang diturunkan oleh Allah gitu Iya. kan ya, dengan surat-suratnya. Ya kemungkinan kalau memang kita sering mengirimkan doa atau apa ke si cewek dengan ilmu agama yang kita pelajari, ya mungkin insya Allah sih Bang ya, Iya. ya nggak ada kekuatan Ya lebih lain dahsyat yang lagi lebih lah dahsyat gitu lagi dari kan. kekuatan Allah gitu Iya. ya. Intinya kita percaya gitu. Dan ikhtiar gimana Ikhtiar. caranya bisa melepaskan apa namanya, tabir hitam di cewek ini tadi. Iya. Iya itu. Ya, semoga cepat kelar ya Bang ya, karena Amin, amin, saya amin. juga ngelihatnya ya kasihan ya, sama Iya. seperti Bang Rizal juga pasti kasihan juga, nggak punya hati. Biarlah masa lalu yang menjadi cerita dan Iya. kenangan kita gitu. Iya. Dan sekarang berjalan ya kayak biasa lagi aja. Iya. Ya intinya masih untuk sekarang ya saya lagi berusaha lah gitu kan, lagi berusaha. Ya mudah-mudahan ada jalan keluarnya seperti apa. Ya saya juga kan emang sih saya udah keluarga, udah ini. Cuman yang rasa kasihan aja lah. Apalagi itu nggak jauh lah rumahnya dari kampung saya. Cuman beda satu rumah lah. Kalau kita nongol juga kan kepala nongol udah ketahuan, udah ngeliat gitu kan. Jadi setiap ya sekarang juga emang sering kalau pulang ke Cianjur ya ketemu itu kayak normal-normal aja. Mukanya itu ya
normal, nggak ada masalah apa-apa gitu. Maksudnya ya normal lah gitu kan, orang-orang normal semacam apa itu nggak ada ini. Cuman kenapa setiap mau nikah itu nggak jadi terus itu di situ. Oke, Bang Rizal. Tambahan Bang Rizal. Ya. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Kira-kira. Ya intinya sih apa ya? Jangan menyakiti orang lah ya gitu. Iya, Kita nggak tahu. ya sakitnya kita gitu kan. Ya oke lah kalau masalah perbuatan itu ya kita nggak tahu ya gitu kan apa yang ini. Tapi intinya jangan sampai melenceng ke jalur itu. Kita cuman bisa berdoa ya kepada Allah. Ya. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Cuman itu jalannya. Cuman itu doa yang lebih kuat. Ya, Gitu. jangan menjadikan sakit hati kita itu menjurus ke sebuah kesesatan. Iya. Gitu, Bang, ya. Iya. Yang pasti intinya. Oke, Bang Rizal, saya doakan juga ya semoga Bang Rizal cepat kelar permasalahannya. Amin, amin. Dan semoga si wanita yang pernah menyakiti hati Bang Rizal ini Iya. juga cepat mendapatkan jodoh, dan teman-teman juga yang nonton kita doakan bareng-bareng gitu. Amin, amin, amin. Karena memang ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh Bang Rizal. Tapi untuk Bang Rizal sekarang dia sudah mengakui perbuatannya dan insya Allah akan menebus semuanya gitu. Iya. Tapi belum ada jalan untuk ke sana. Mungkin Iya. teman-teman semua bisa bantu doa kita ya. Ya siapa tahu aja di sini ada saran lah. Ya betul, silakan komentar yang mau ngasih saran, komentar di kolom komentar. Ya. Oke, Bang Rizal, terima kasih. Oke, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Bang Rizal. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik, yang ingin menceritakan pengalamannya di channel YouTube Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Oke, Bang Rizal, terima kasih. Nih Bang Rizal, sebelum pulang Bang Rizal cobain dulu ini nih Bang, parfum dari Summit Mist. Wangi Bang, kan agak jauh tuh. Disemprot aja Bang, enak. Ini bukan parfum pelet Bang ya, ini parfumnya wangi banget. Iya, wangi banget. Nah, nih kalau teman-teman mau order atau Bang Rizal mau order bisa langsung ke Shopee, check out keranjangnya, langsung kirim ya, Summit Mist ID. Sampai jumpa.